Oke, suara saya terdengar? Ya. Kawan-kawannya masih belum masuk ya? Kita lanjut ke sesi yang kedua. Oke. Kita lanjut ke sesi yang kedua. Masih berbicara tentang teori peluang ya. Oke, sambil nunggu, tenang aja. Saya akan bersabar. Satu persatu saya admit. Oke. Oke. Suara saya masih terdengar? Cek. Masih. Masih ya? Masih. Oke. Kita lanjut saja sambil menunggu kawan-kawannya yang di sini. Oke. Ini adalah teorema 1.2.8. Oke. Oke ya. Kita lanjut. Nah, teorema yang berikutnya masih di halaman yang sama. Jika P adalah fungsi peluang, A dan B merupakan himpunan bagian daripada medan Borel. B cantik tadi kembali. Ya. Anda baca lagi di awal tuh medan Borel. Ya. Maka ada 3 teorema yang menyertai selanjutnya. Peluang B irisan A komplement itu jadi peluang B dikurang peluang A irisan B. Yang kedua, teorema kedua, peluang A digabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ya. Jika A subset daripada B, maka peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Ya. Oke, hati-hati, beda ya antara elemen dan subset. Subset itu himpunan bagian. Kalau elemen itu anggota daripada himpunan dan itu berbeda. Nah, dari 3 ini, ya, di sini sebenarnya sudah dijabarkan secara simpel ya gitu kan. Anda baca aja dulu deh, apa-apa nih. Cuma Kasela Burger ini memang diperuntukkan untuk yang sudah advance ya. Jadi dianggap sudah memahami lah gitu. Dia langsung ujuk-ujuk gitu ya. B itu kita tahu bahwa B itu adalah B irisan A digabung B irisan A komplement. Aduh. Ngerti nggak itu kalian langsung dari situ? Muncul gitu. Titis, Nurrahma. Ngerti nggak itu? Belum, Pak. Belum. Ya, bagus jujur ya. Kamu ngejeplok di situ nggak masuk angin? Enggak ya. Oke. B iris A dengan B iris A komplement. Oke. Mau nggak mau, ya harus dimauin. Oke, jadi gini. Kalau saya punya himpunan, nah, ya, gambar aja lah ini. Ya. Kemudian saya iris saja dengan ini. Gitu ya. Saya punya di sini adalah A, di sini adalah B, maka yang di sini adalah A iris B ya. A iris B. Gitu ya. Sekarang Anda lihat B ya. B ini ada 2 gitu ya. Ada 2 bagian di situ di sini. Ini B set sama begini gitu ya. Nah, satu kesatuan B itu adalah ini semua ya.
Nah, sekarang kalau saya tanya, yang saya arsir ini apa? Bingung? Oke, kalau bingung, saya ambil yang kecil ini aja lah. Yang kecil ini apa? A irisan B. Ya kan? Sifat komutatif, asosiatif, distributif, ingat. Maka kalau A iris B, itu sama dengan B diiris A. Gitu ya? Oke? Oke, kalau Anda belum nyambung di sini, irisan yang di sini, maka saya buat lagi gambar. Tapi ingat, gambar itu sebenarnya nggak boleh menjadikan bukti. Sebagai bukti matematik itu tidak bisa. Tapi sudahlah. Ini kalau seandainya saya buat gini, ini A. Gitu. Ya. A komplement itu ada di mana? Di luar ya. Oke, saya buat lagi aja deh. Gini. Kalau A komplement itu di mana? Di luar, Pak. Gitu kan. Di luar dari A. Tapi ini termasuk di sini ya. Tuh, termasuk di situ ya. Paham nggak di sini? Ya. A irisan B juga nggak boleh masuk karena dia bagian dari A ya. Maka A komplement itu di luar. Nah, sekarang kalau ini ya A komplement ini saya iris dengan B yang ada di sini, jadinya apa? Saya iris dengan B, jadinya apa? Ini nggak masuk ya? Nggak masuk. Yang jadinya ya ini tadi nih, ini gitu kan. Nah, ini coak ini gitu ya. Bentuknya coak gitu. Nah, ini kan. Ya inilah yang terjadi. Ini adalah disebut B iris A komplement. Itu ya. Itu ilustrasinya. Moga-moga nyambung lah. Nyambung saya yakin. Mahasiswa matematika kan pinter-pinter ya. Amin. Oke. Nah, sekarang berarti B secara penuh gitu kan. Itu kan ini B iris A ya kan, digabung B iris A komplement. Ya, jelas ya. Nah, maka ya, peluang B ya, gitu kan. Peluang B dari sini tulis aja ke bawah sini. Maka bisa saya tulis peluang B, tinggal masukin B di sini. Peluang B adalah peluang dalam kurung kurawal tadi B iris A digabung B iris A komplement. Ya. Nah, tapi dia ada yang terputus. Nah, ada yang terputus karena dia harus menjelaskan itu terputus dulu dong. Di sini dari definisi yang ketiga gitu ya. Ya. Dari definisi yang ketiga, ini dia nggak jelasin lagi. Harusnya dia jelasin lagi. Kalau dari gambar ini kelihatan sama kita ya. Ini kan terputus nih. A irisan B atau B irisan A dengan B irisan A komplement ini kan terputus. Maka gabungannya, peluang dari gabungannya adalah tinggal dijumlahkan ya. Gitu loh. Makanya muncul di situ. Ya. Kalau dari sini, dari gambar ini kita lihat, bisa lihat bahwa apa? Bahwa B iris A kalau saya iris dengan B iris A komplement itu kan disjoin atau terputus. Maka baru boleh nulis ke bawah lagi nih. Maka di sini peluang B dalam notabene peluang B itu adalah ini merupakan peluang ini digabung dengan ini ya. Karena dia terputus boleh kita tulis di jumlah. Jadinya peluang B sama dengan peluang B iris A ke A ditambah peluang B iris A komplement. Boleh ditulis di sini. Jadinya peluang B sama dengan peluang B iris A ditambah peluang B iris A komplement. Oke.
Atau peluang B iris A itu kan sama dengan peluang A iris B, sifat komutatif ya. Atau bisa saya tulis ya, ini B iris A ini kan adalah A iris B. Kita bisa tulis peluang B iris A komplement sama dengan peluang B dikurang peluang B iris A. Atau peluang B dikurang peluang A iris B. Terbukti, gitu ya. Terbukti. Terbukti yang teorema pertama. Oke. Nah, sebetulnya setelah dapat teorema yang ke A, teorema B itu mudah. Tinggal ngelanjutin lagi. Ya, tinggal ngelanjutin lagi. Sebetulnya memecah antara B iris A komplement, A iris B komplement, dan A iris B. Itu ketemu. Ya. Silakan tulis dulu dah. Oke. Wis tak aleh lagi mau gimana? Kotornya rambut kowe. Pasti orang Lampung gitu ya. Orang Jawa itu ya. Iya lah. Tapi kan tinggal di Lampung jadi orang Lampung. Ya. Karena kita semua bersaudara. Yang mau ngopi-ngopi, siapa tadi? Mas Hari Saputra ya? Ngopi Mas Hari. Monggo. Bismillah. Oke, yang teorema kedua, saya lanjutkan saja dari yang teorema yang A. Oke. Teorema yang kedua, kalau dia ini adalah B iris A komplement, maka saya boleh tulis di sini. Ya, saya balik aja tinggal. Ini kan sama aja dia. Ngambilnya kan A iris B komplement. Ya. Tuh. Atau bisa juga tinggal ngambil aja. Tinggal sebaliknya bisa. Kita bolak-balik dari kiri boleh, dari kanan juga boleh. Kalau kita sudah pakai ngambil yang teorema yang A, peluang B iris A komplement itu dapat gitu ya. Ya, kan dapat tuh. Peluang B dikurang peluang A iris B, ya kan? Nah, gampang ini kalau kayak gini. Nah, sekarang saya buat lagi aja nih. Himpunan yang di sebelahnya nih. Ya, sini, di sini. Yang ini sudah kita dapat kan? Peluang ini. Ini B. Ya, ini udah dapat nih. Ini kan B iris A komplement tadi ya. Peluangnya dapat ya. Ya, sekarang kalau saya arsir yang ini, ya arsirnya saya titik-titik lah gitu kan. Ini apa? Himpunan apa ini? Himpunan? Halo? Himpunan? A irisan B komplement. Himpunan A. Ini himpunan A kan, nih saya titik-titik nih. Ya, kalau yang ininya saja, yang ini kan ini baru nih A iris B komplement ya. Tapi kalau ini semua, ini kan A. Ya. Kalau saya gabung, ya, kalau saya gabung A, saya gabung dengan apa tadi? B iris A komplement. Itu jadinya apa? A gabung B kan? Ya kan? Nih, ini kan semua kan A gabung B nih. Nih. Ya kan? A saya gabung B itu kan ini kan. A digabung dengan B iris A komplement, A gabung B kan? Oke.
Jelas? Oke, lanjut. Jadi langsung membuktikan ini. Udahlah ya. Siswa matematika pintar-pintar. Lagi-lagi definisi ketiga menggunakan konsep terputus. Coba dicek. Lihat dari gambar ini menganalogikannya enak dibuat gambar. Kalau nggak dibuat gambar, cah pada kalian. Nah, A diiris dari B iris A komplement. Coba lihat kalau dilihat dari gambar enak nih. Itu kan terputus himpunan kosong disjoint. Ya. Karena dia terputus, maka peluang dari gabungannya gitu. A digabung B iris A komplement itu kan sama dengan apa? Peluang jumlahnya, ya. Peluang A ditambah peluang B iris A komplement. Dari sini yang sebelah sini, maka gabungan ini kan menjadi peluang A gabung B, ya. Tambah peluang B iris A komplement. Dari teorema yang pertama boleh kita buat. Pembuktian teorema itu bisa dari teorema sebelumnya, ya. Basicnya tetap definisi. Kalau nggak mau pakai teorema sama sekali, silakan saja pakai definisi. Tapi kalau mau mempercepat, bisa juga menggunakan teorema sebelumnya. Dari teorema A, gitu ya, maka peluang B iris A komplement sudah dapat ya. Sudah dapat apa? B iris A komplement ini yang di atas, peluang B dikurang peluang A iris B, ya. Maka kita dapatkan peluang A digabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Oke, terbukti. Ya, terbukti. Untuk teorema yang oke. Ada pertanyaan? Belum. Sudah. Hati-hati tapi kalau nggak bertanya, nanti saya yang nanya pas waktu ujian. Oke, dikit lagi. Dikit lagi kita selesaikan ini ya. Oke, untuk yang terakhir, coba cek yang terakhir ya. Sebenarnya kalau baca dari buku yang ini aja udah cukup sebetulnya, ya. Nih. Nah, sekarang Anda sekarang enak sih sebenarnya kalau agak telat gitu ya, nulisnya agak lambat, Anda screenshot aja. Screenshot baru Anda tulis lagi ya. Nggak perlu diajarin lah kalian mah. Pinter ya. Jadi enaknya memang langsung nyatet. Untuk yang teorema yang ketiga, nah, ini kan, kita langsung ngambil aja dari sini. Jika A subset B, maka A irisan B sama dengan A. Nyambung nggak? Ya. Ngartos mboten Pak. Mboten Pak. Nah, itu. Pendai Mak Wat. Orang kampung tuh kan. Mak pendai Pak.
lakwa, makung. Nah, oke. Sekarang saya buat. Kalau A subset B itu seperti apa sih gambarnya? Nggak tahu. Ya sudah, hidup ya. Pandai. Kalau ini A, ya. Sorry. Kalau ini B, kalau ini saya buat B, maka A ada di dalam B. Nah, ini yang disebut sebagai A subset daripada B. Ya. Oke. Kalau belum makan, ini ngelihat kayak gini udah kayak ngeliat donat. Oke. A subset B itu seperti ini. Maka kalau saya buat, maka A irisan B sama dengan A. Ya iya. A diiris dengan B, ya A itu sendiri ya. Itu. Makanya A irisan B sama dengan A. Ya, jika A subset B, maka A irisan B sama dengan A. Iyalah, ada di dalam sini aja. Maka dengan menggunakan teorema yang pertama, peluang B iris A komplement, itu sama dengan apa? Yang di atas tadi. Peluang B dikurang dari peluang A irisan B, ya, gitu ya? Atau peluang B irisan A. Ya. Nah, cuma di buku ini nulisnya establishing C, udah gitu. Apa maksudnya ya? Nah, oke. Saya jelasin lagi ya, pelan-pelan aja. Kalau kita gunakan teorema A, maka kan teorema A kan begini ya. Ya, apalin lagi tuh di atas itu ya. Peluang B dikurang apa? Peluang B iris A atau A iris B ya. Ya. Sedangkan A iris B, kalau dia subset gini ya, A subset B, maka ini jadikan peluang B dikurang peluang A. Itu ya. Jelas? Oke. Sekarang peluang B iris A komplement tadi ya. Ini kan adalah peluang B dikurang peluang A. Ya. Peluang setiap kejadian itu harus lebih besar sama dengan 0. Dari mana? Dari definisi ya. Dari definisi bahwa ini harus lebih besar sama dengan 0, ini lebih besar sama dengan 0, ini pun lebih besar sama dengan 0. Maka ditulis di sini langsung 0 kurang dari sama dengan ini semua ya. Apa yang terjadi kalau ini harus lebih besar sama dengan 0? Maka ini minimal 0 kalau yang di sini ya, yang di kiri ya. Kalau yang di kanan ya, ya peluang B dikurang peluang A gitu ya. Dan dia harus lebih besar sama dengan 0. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Supaya dia lebih besar sama dengan 0 itu apa? Yang kiri juga 0. Yang kanan harus lebih kecil dari yang kiri. Nih. Ya. Gitu loh. Supaya ini terjadi, maka apa yang terjadi? Apa yang harus kita ini syaratkan? Ya, yang harus kita syaratkan itu adalah peluang A harus kurang sama dengan peluang B. Ya. Gitu ya. Peluang B dikurang peluang A itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Syaratnya apa? Peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Kalau lebih dari bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya, negatif. Ya. Sehingga terbukti bahwa jika A subset daripada B, maka peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Terbukti. Oke.
Ya, sudah ya? Jelas? Ya, nanti rekamannya coba saya share lagi di dalam e-learning ya. Tapi kalau masukin langsung berat, mungkin saya masukin ke YouTube dulu biar bisa di-link-kan ya. Oke, karena waktunya terbatas, itu saja dari saya ya. Nanti kita diskusi lagi nanti untuk tambahan perkuliahan. Kalau memungkinkan malam bisa nggak? Bisa juga. Atau hari Kamis lah boleh. Silakan aja. Nanti kirimkan ini alternatif jadwal ya. Biar kita mengejar ketertinggalan kita. Pas lagi puasa itu juga kan saya pikir bisa. Ya, itu dari saya ya. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pamit ya. Sehat-sehat semuanya. Iya, Pak. Ya, kita menyambut Ramadan juga. Jadi mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita lancar, ibadah kita diterima Allah. Amin. Oke. Pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.